Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wassalatu wassalamu ala abdihi allazi istafa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimuna haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة والأخوات والبنين والبنات, Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Insanul Muqarrabin Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah melaksanakan salat Isya dan Tarawih, alhamdulillah dah lepas dan nyaman. Ya, sekarang kita isi dengan sedikit, insyaallah tidak banyak, ya, santapan rohani. Setelah kita tadi berbuka mendapatkan santapan jasmani, dan mudah-mudahan membabit tazkir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Dan ciri khasnya orang-orang beriman yang tidak merugi di dunia dan di akhirat adalah, salah satu sifatnya adalah tawasau bil haqq, saling mewasiatkan kebenaran dan saling mewasiatkan kesabaran. Mudah-mudahan saya mampu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya insyaallah ta'ala sampai jam sampai selesai? Tidak ada selesai insyaallah. Dibatasi dengan waktu sampai pukul 10 insyaallah ta'ala. Itu pun kalau tuntun masih melek gitu. Jadi kalau sudah ngangguk-ngangguk semua, insyaallah saya ucapkan assalamualaikum. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bersyukur kita kepadanya. Di malam ini kita masih berada di tempat ini, di salah satu rumahnya, tempat yang paling dicintainya. Tentu saja yang bertamu ke tempat itu adalah orang-orang pilihan,
orang-orang yang insya Allah mendapatkan sebaik-baik dan sebanyak-banyak bingkisan, khususnya di bulan Ramadan. Semoga tak satu pun kita kecuali mendapatkan, dan tak satu pun kita kecuali diampunkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyar kiram yang dirahmati Allah, semoga salawat dan salam disampaikan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seperti sebagian ulama mengatakan kita juga berbakti pada orang tua, karena ketika salawat itu kita ucapkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka salawat itu dibentangkan atau disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dikatakan kepadanya, hadhihi salatu fulanin bin fulan, ini salawat si fulan bin fulan. Jadi kalau sering kita ucapkan, terkenallah nama kita dan nama ayah kita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah atau Ibnul Jauzi, ini menjadi penyebab pula bakti kita kepada orang tua. Mudah-mudahan nama itu membuat kita mendapatkan syafaat nanti di akhirat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, ini sengaja dibuat sempitnya atau memang saya kebesaran ya lah. Yang penting tali-tali pun banyak biar tidak lari ke mana-mana. Mudah-mudahan kita masih dengan semangat yang luar biasa, karena hari-hari ke depan, 3 hari lagi atau 3 malam lagi, hari yang terbaik atau malam-malam terbaik. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Malam ini kita bicara tentang Al-Quranul Karim, karena Ramadan salah satu keistimewaannya adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Allah menyebutkan ini karena ada maksud bahwasanya Ramadan ini mulia disebabkan karena turun padanya salah satu kitab yang termulia, bahkan kitab yang paling mulia secara mutlak. Asahul kitab atau asahul kutub, kitab yang paling sahih, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tidak ada kebatilan satu pun baik dari depan maupun dari belakangnya. Diturunkan dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ma'asyar kiram yang dirahmati Allah, dia turun di malam yang diberkahi, di malam yang diberkahi. Kitabun unzilat, subhanallah, kitabun mubarak, kitab yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr itu, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadr itu lebih baik dari 1000 bulan, seperti seorang beribadah siang dan malam selama 83 tahun. Ada yang sampai umur 83? Hah? Ini 18 saja semua nampak. Iya, tapi sudah masuk dewasa lah, sudah 18 tahun ke atas kan, sudah dewasa semua, alhamdulillah. Ini masjid yang masya Allah ini, yang tidak ada orang tuanya. Biasanya ngaji-ngaji orang tua ini anak-anak muda, alhamdulillah. Makanya semangat. Masya Allah, tabarakallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quranul Karim ini adalah pertama hakikatnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengucapkannya, didengarkan oleh Jibril alaihi salam, lalu diperintahkan kepadanya membawanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Al-Qur'anul Karim
tidak diketahui oleh siapapun, bahkan malaikat sekalipun, kecuali setelah disampaikan oleh Ar-Ruhul Amin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Tidak ada. Demikian amanahnya malaikat Jibril alaihissalam, tidak ada pembocoran berita. Sebab kalau berita bocor, banyak yang bocor dibuatnya. Iya, makanya tidak boleh membocorkan berita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, baru malaikat mendengar, jin mendengar dari bacaan Jibril atau dari Nabi alaihissalatu wassalam. Demikian rapinya tugas yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Al-Quran diturunkan Allah melalui Aminus Sama', orang yang digelar atau malaikat yang digelar Al-Amin. Yang menggelarnya siapa? Allah yang di langit. Allah di mana? Tidak boleh ditunjuk ya. Tapi antum sering tunjuk juga, terserah pada Allah, tawakal kepada Allah, terserah pada yang di atas. Ya, yeah. Nah, lisan, fitrah, akal, semuanya menunjukkan ke atas. Baiklah kaum muslimin, apalagi ini sibuk-sibuk nuzul Quran orang kan. Nuzul artinya turun. Turun dari mana? Dari atas, subhanallah. Tapi begitu ribet betul ya. Sudah jelas turun dari atas, lalu ditanya dari mana? Dari Allah. Berarti Allah di mana? Itulah hilang dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi banyak logika yang tidak logis. Karena apa? Karena tidak mengikuti kaedah-kaedah ilmiah yang lurus berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai pula dengan fitrah yang Allah jadikan kita di atas agama ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian sesungguhnya nilai suatu perkataan itu tergantung kepada siapa yang mengatakannya. Jelas? Perkataan sesuatu, sebuah ungkapan atau sesuatu perkataan itu akan sangat ditentukan oleh siapa yang mengatakannya. Iyalah. Apakah sama perkataan Pak RT dengan Bu RT saja lah dulu? Sama? Mana yang lebih tinggi? Pak RT ya, walaupun sama-sama RT itu, Pak RT dan Bu RT. Apakah sama nilai perkataan Pak RW dibanding Pak RT? Tidak sama. Mungkin seluruh kebijakan RT dianulir oleh kebijakan Pak RW. Apakah sama kebijakan Pak Lurah, perkataan Pak Lurah dengan Pak RW? Tidak. Satu lurah mengalahkan 7 RW. Iya. Dan seterusnya sampai ke presiden. Apakah sama perkataan menteri dengan presiden? Tidak. Kalau presiden tidak bilang tidak mudik, walaupun menteri perhubungan bilang mudik, tetap tidak boleh mudik. Hilir aja. Jadi mau kelokan hilir bisa pulang. Ya, maka Indragiri hilir bisa pulang. Apalagi? Tapi bagian yang ke mudik-mudik, yang ke Sumbar mudik kan, tidak boleh pulang tuh. Ya, main kata-kata aja. Jadi yang ke hilir boleh pulang. Jadi beruntunglah yang punya keluarga di hilir-hilir, Tapung hilir, Indragiri hilir, Rokan hilir, dan seterusnya. Yang mudik-mudik payah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, macam saya terpaksa mudik ke Bangkinang, payah dikit. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, nah ini perkataan Allah Rabbul Alamin. Maka di sini pentingnya kita meyakini ini, bahwa Al-Quranul Karim adalah perkataan Allah. Langsung Allah yang mengatakannya. Akan berbeda dengan kalau yang mengatakannya adalah Jibril. Apalagi kalau ada yang mengatakannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti tuduhan orang-orang kafir Quraisy kepadanya. Al-Quran itu adalah in huwa illa qaulul bashar, kecuali perkataan manusia. Tidak, Al-Quran kalamullah bisautihi wa hurufihi, dengan suara dan huruf. Buktinya
Buktinya adalah selain firman Allah SWT yang mengatakan itu Allah yang berkata, adalah bahwa Al-Quranul Karim tak pernah bisa ditiru, tak pernah bisa dipalsukan. Betul? Padahal bahasa Arab itu juga yang dipakai, tetap bahasa Arab. Kalau tuan-tuan sekarang bikin kaedah qawaid al-lughatul arabiyyah, kaedah bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, begitu, dan itu yang diterapkan dalam Al-Quranul Karim. Tetapi walaupun demikian, para fusahaul Arab, bulaghaul Arab tak bisa meniru satu ayat saja di Al-Quranul Karim. Padahal Nabi SAW yang merupakan afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih, masih bisa ditiru perkataannya oleh orang lain, sah? Sehingga ada kumpulan hadis-hadis palsu, tidak ada kumpulan ayat-ayat palsu. Jelas? Nah, kalau demikian, ini bukti yang konkret, bukti yang nyata bahwasanya Al-Quran perkataan Allah dan dia bukan makhluk. Kalau dia makhluk pasti bisa ditiru, dan kalau tidak bisa ditiru, laisa kamitslihi syai'un. Kalau tidak bisa ditiru, berarti dia sifat daripada sifat-sifat Allah SWT. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang dengannya lah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bertahan mengatakan Al-Quran kalamullah, laisa bimakhluk. Karena apa? Karena kalau dianggap makhluk, orang-orang Mu'tazilah nanti ingin menyamakan antara akal dengan Al-Quranul Karim, sehingga kaedahnya bila bertentangan antara akal dengan Al-Quran, mana yang didahulukan? Bukan kita, orang tuh. Nah, didahulukannya akal. Apa sebab? Akal makhluk, Al-Quran makhluk. Mendahulukan makhluk dari makhluk, tidak ada masalah. Jale? Kalau kita tidak, kita katakan bahwa Al-Quranul Karim kalamullah, minhu nazal, minhu bada, daripadanya mula, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Al-Quran menjelang hari kiamat akan hilang dari ingatan orang, akan hilang dari buku-buku catatan orang, akan hilang dari Android. Tidak ada cerita canggih lagi masa itu kaum muslimin dan muslimat. Makanya tak perlu risau dengan teknologi ya. Orang dah maju sampai ke bulan, awak masih baca Al-Quran, tidak apa-apa, pergilah kalian ke bulan, kami insyaAllah naik ke surga lebih tinggi dari bulan. Mana tinggi surga berbulan? Tinggi lagi. Surga lampau ke langit 7, ya sah? Sampai Sidratul Muntaha. Ilmu mereka kecil-kecil itu dibanding ilmu Nabi kita alaihi salatu wassalam yang manfaatnya dunia akhirat. Ilmu ke bulan kadang-kadang untuk melamar Kak bulan saja tidak bisa terima, tidak ada gunanya. Sampai sekarang tak jelas gunanya apa untuk ke bulan. Ada rasa manfaatnya? Ada enggak? Saya rasa tidak ada. Dah sering saya sejak SD lagi bicara tentang orang pergi ke bulan kan, sampai sekarang tidak ada manfaatnya bagi kita. Tapi Nabi sekali saja, bukan pesawat ulang alik, sekali pergi balik ya, kaum muslimin dan muslimat, tetapi membawa hasil yang luar biasa, yaitu salat yang dengannya nanti diukur baik buruknya suatu amalan, diterima ditolaknya suatu amalan, dan bahagia tidak bahagianya seorang hamba ketika kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak punya jam nampak. Tengok jam di sini. Iya. Enggak, kalau orang bercakap tu asyik aja ni. Apalagi nengok antum tak ada yang ngantuk pula. Tapi nanti pas sampai di rumah apalah ambil balik bangnya. Apalagi yang pengantin-pengantin muda ni kan. Apalah ambil balik. Nanti saya pula yang disalahkan. Dulu waktu saya di Madinah tu masih belajar, kami kan boleh dikatakan sibuk semua belajar. Jadi kesempatan bertemu itu adalah selesai salat, baik selesai subuh
ataupun selesai asar, karena maghrib dan isya pasti Masjid Nabawi. Ini subuh atau asar. Kalau zuhur jelas di kampus, ya dah. Asar itu di masjid. Maghrib dan isya di Masjid Nabawi. Jadi ketemu kami rata-rata ba'da subuh, setelah subuh atau di ba'da asar. Itu pun kalau tidak sholat di Masjid Nabawi. Nah, kebanyakannya di Masjid Nabawi. Kaum muslimin dan muslimat, itulah. Jadi bercerita depan apartemen itu kan tidak pula masuk ke rumah karena masing-masing sibuk di rumah. Kalau sudah rumah itu main kertas, main pena, main komputer dan seterusnya, main buku, ya, tidak sempat untuk melayani kadang kawan itu. Allah musta'an. Jadi situ cerita. Jadi ada kawan tuh orang Afrika beberapa kali lambat. Mana bang tadi cerita sama Dr. Dasman. Besok Dr. Dasman. Besok Dr. Dasman lagi. Ujung-ujungnya nanti kalau terlambat abangnya pulang pasti tertuduh Dr. Dasman lagi. Itu risikonya. Padahal sekali itu tidak dengan saya lagi, teman, tertuduh saya. Tasannya apa? 3 kali berturut-turut dengan Ustaz Dasman. Allah musta'an. Jadi takut pula nanti antum nanya, kenapa lambat pulang bang? Ustaz, ada teman saya lagi yang kena. Jadi saya tidak mau. Ya tidak boleh panjang-panjang. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Al-Quranul Karim adalah kalamullah hakikatan, perkataan Allah, minhu bada wa ilayhi ya'ud, dan dia mukjizat karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya katakan ketika Al-Quranul Karim adalah kalamullah, Allah yang ucapkan, dan dia sifatnya tidak bisa ditiru karena laisa kamitslihi syai'un. Beda dengan Nabi SAW, dia adalah Nabi yang paling fasih bahasa Arabnya, tetapi tetap bisa ditiru oleh manusia, sehingga banyak hadis-hadis palsu meniru seolah-olah hadis Nabi SAW. Tentu saja bagi yang awam yang tidak punya zauq dan tidak punya rasa, tidak punya indera perasa, ini hadis Nabi dan ini bukan hadis Nabi seperti para ulama hadis, tentu ketika mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, langsung ngangguk-ngangguk kita. Pasalnya apa? Tidak punya zauq, tidak punya rasa. Tapi kalau para ulama tidak, sebab mereka dulu hafal Al-Quran, hafal dulu Al-Quran dan hafal hadis sahih dulu, baru mereka belajar hadis-hadis yang tidak sahih. Kalau kita tidak, bercampur semuanya. Macam kami dulu di pondok, ternyata hafalan kami banyak hadis. Itulah banyak hadis palsunya. Banyak. Kadang hadis dinisbatkan ke Nabi, tetapi bukan dari Nabi SAW. Dan itu masih dihafalkan oleh kita. Dan saya masih banyak hafal, alhamdulillah. Nah, cuman ketika kita sampaikan ke kawan-kawan yang dulu sama hafalannya, mereka katakan itu hadis rawat Dilami, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dilami. Baru kita tahu bahwa Ad-Dilami kebanyakan hadis dalamnya banyak yang palsu. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'anul Karim, Allah mudahkan kita untuk membacanya. Subhanallah, Allah mudahkan kita membacanya. Buktinya orang-orang yang lidahnya ada lidah di Indonesia aja lah, berapa suku di Indonesia? Tidak pernah ngitung tuh. Ratusan ya berapa? Saya tahu ratusan memang. Hah? Bahasa 725. Itu penelitian lama, tahun 2004 itu. Terus sekarang sudah naik lagi dan ditemukan banyak bahasa lagi. Di Indonesia lebih dari 1000 bahasa. Berarti kalau 1000 bahasa berarti sukunya ya lebih 1000 itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, lisan ini ketika dilatih membaca Al-Quranul Karim, kadang-kadang ada di antara qari'nya lebih indah bacaannya dari orang Arab. Buktinya banyak yang jadi pemenang musabaqah Al-Quranul Karim bukan dari bangsa Arab. Makanya Allah mudahkan. Allah mudahkan. Kemudian juga Allah mudahkan dalam memahaminya. Dalam memahaminya. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin
Arabiyyin mubin. Allah itu Al-Quran itu dibawa turun oleh malaikat Ar-Ruhul Amin, ruh yang amanah, ala qalbika, disampaikannya ke dalam hatimu, litakuna minal munzirin, agar kamu menjadi salah satu dari nabi dan rasul yang memberi peringatan. Subhanallah, ini juga isyarat kaum muslimin. Kita kan hari ini rata-rata banyak kita mengatakan jangan menyalahkan dakwah itu tak boleh menyalahkan. Sama, menyalahkan yang benar tak boleh, tapi juga jangan benarkan yang salah. Sama dosanya. Membenarkan yang salah dosa apa enggak? Dosa. Menyalahkan yang benar dosa. Oleh sebab itu kita sama-sama menyalahkan. Sama-sama menyalahkan. Tidak ada cerita dakwah kecuali menyalahkan. Cuman ada yang menyalahkan yang benar dan ada membenarkan yang salah. Dua-duanya salah. Membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, salah. Oleh sebab itu harus ada standar keamanan. Standar kebenaran. Apa standar kebenaran? Al-Quran. La ya'tihil batil. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Padahal kita disuruh Allah untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Apa dasarnya? Al-Quran. Apa dasarnya? Al-Hadis. Maka dipastikan oleh Nabi SAW, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, bila kalian berpegang teguh kepadanya pasti tak sesat setelahku. Tapi kok banyak sekali aliran sesat hari ini? Pakai Quran juga. Kan pakai Quran juga dia, pakai hadis juga. Makanya oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka diutuslah oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan apa maksud Allah dari Al-Quran. Jelas? Makanya tak boleh lepas dari tafsiran Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab kalau lepas dari tafsiran Nabi, maka tak ada standar kebenaran. Akhirnya antum punya tameng, jangan suka menyalahkan. Yang salah yang wajib disalahkan. Jelas? Sebab kalau tidak disebutkan ini salah, kita tidak amanah. Kalau tidak disebutkan yang benar itu benar, kita juga salah. Makanya harus ada standar kebenaran. Ini bukan justifikasi, tidak. Karena Allah yang berhak. Kan kita bilang Allah yang tahu. Allah telah beritahu di mana di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk mengambil pelajaran daripadanya. Maka adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan tafsir itu 4 macam. Tafsir Al-Quran itu 4 macam. 1. Tafsirun ya'lamuhu kullu ahad. Tafsir yang semua orang yang baca Al-Quran ini paham langsung. Tentu saja yang bahasa Arab tentunya ya. Yang kita yang tidak pandai bahasa Arab pakai bahasa terjemahan maknanya. Maka saya bawa tadi terjemahan ini. Ini kiriman langsung dari Arab Saudi melalui atase agama kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Baru sampai tadi, tonton pertama menerima. Masya Allah, tonton yang pertama menerima nih. Yang lain belum sempat. Masya Allah, memang karya indah ini luar biasa indahnya. Nah, saya tawarin tadi sama pengurus berapa perlu, dia bilang 10 aja. Alhamdulillah. Untung tidak dia bilang 10 karton. Nah, dia bilang 10. Alhamdulillah. Insya Allah semoga bermanfaat. Kaum muslimin, jadi tafsir yang siapa yang baca paham langsung. Zalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu tak ada keraguan padanya. Ada yang paham? Ada yang tak paham? Saya ulang lagi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itu Al-Quran tak ada keraguan padanya. Ada yang tak paham? Kok pada menengok saya? Ini tak paham. Paham apa enggak? Dibilang tanya ada yang tak paham? Enggak ada aku. Baiklah. Paham semua kan bahwa Al-Quran tak boleh diragukan.
Paham semua kita. Ini semua orang paham. Kemudian hudan lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa, Al-Quran jadi petunjuk baginya. Siapa yang tak bertakwa, Al-Quran tidak akan jadi petunjuk. Apa makna takwa? Siap diperintah dan dilarang. Itu takwa. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Siapa yang masih suka begini-begini, ya ibaratnya jalan lurus itu ada razia Covid. Nah, dia masuk gang-gang, kalau begini dia tak akan patuh aturan, betul? Makanya tetap mudik. Ada pula yang dibuatnya digali bawah tanah kan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi siapa yang siap diperintah dan siap dilarang, Al-Quran baginya menjadi petunjuk. Tapi siapa yang tak siap diperintah, tak siap diberikan berita, dia lebih percaya kepada analisanya sendiri yang tidak teliti, walaupun namanya penelitian. Buktinya sang peneliti selalu menulis di mukaddimah penelitiannya, pengantar penelitiannya, ya, bahwa penelitian ini dilakukan dengan seksama, dengan seteliti-telitinya, menggunakan metodologi deskriptif dan kuantitatif dan kualitatif. Pokoknya pakai tip-tip semua tuh, kaum muslimin muslimat. Namun walaupun demikian, sebagai manusia biasa pasti ada yang salah. Kok antum percaya sama penelitian yang mungkin saja salah? Ini Al-Quranul Karim, la raiba fihi, tak ada keraguan padanya, antum meragukannya. Makanya siapa yang tidak bertakwa, tidak percaya pada berita dan tak siap diperintah dan dilarang, maka Al-Quran bisa saja jadi fitnah baginya, bukan jadi hidayah. Maka beruntunglah ketika hati kita seperti yang Allah katakan, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah inginkan hidayah baginya, Allah mudahkan baginya menerima Islam. Islam itu apa? Al-Quranul Karim dan sunnah An-Nabi Al-Karim, yaitu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau mendengar kata-kata sunnah, gelisahnya hati kita, ya, gelisah menunggu di sini katanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mendengar kata sunnah risau, tapi dengar kata bid'ah hasanah gembira. Ini kan ada masalah, betul kan? Lucu kan? Ahli sunnah lebih gembira dengan bid'ah hasanah daripada sunnah hasanah. Allahumma musta'an. Nah, kaum muslimin dan muslimat, Al-Quran jadi hidayah bagi siapa yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman pada yang gaib. Jalan yang gaib itu caranya beriman, tidak dipikirkan. Ya, tidak menolak berita yang datang dari Al-Quran dengan pikiran, sebab jangkauan pikiran terbatas, jangkauan Al-Quran tanpa batas. Tidak mungkinlah yang jangkauannya lebih luas ditundukkan pada jangkauannya yang sangat-sangat terbatas. Dan inilah letak pemisah antara siapa yang ahlus sunnah, yang mengikuti sunnah Nabi SAW dalam berita yang dia sampaikan melalui Al-Quran dan sunnah, antara mereka yang tidak percaya dengan berita yang datang dari Al-Quran dan sunnah, kecuali harus disesuaikan, disaring dulu sesuai dengan keinginan. Kalau sesuai, masuk. Kalau tidak masuk. Padahal Al-Quran berbicara bahwasanya Al-Quran itu bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Ini kata Ibn Abbas, tafsir yang pertama diketahui oleh siapapun yang membaca Al-Quran. Yang kedua, tafsirun ta'lamuhul Arabu bilughatiha, tafsir yang hanya diketahui oleh orang Arab melalui bahasa-bahasanya. Karena ada bahasa umum, ada bahasa yang lebih khusus, dan ini diketahui oleh orang Arab dengan bahasanya. Kalau contoh tadi yang kita langsung paham kan, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kan langsung paham kita itu. Nah, ada lagi yang lebih dalam dari itu, orang Arab yang tahu. Apa contohnya, Bang? Saya juga kasih contoh. Ya nggak ada apa-apa lah. Jadi ketika ada seorang imam membaca ayat was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah,
pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Bukan ke sini ya, sini. Nah, potong tangannya sebagai balasan apa yang dia lakukan dan peringatan bagi yang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu di ujung ayat dia membaca wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini orang Arab Badui yang baru masuk Islam. Dia bilang, subhanallah, dia tidak hafal Quran ya. Tapi dia paham ini tidak lurus ini ayat. Walaupun disuruh bikin ayat dia tidak paham, dia tidak bisa. Tadilah karena ini kalamullah, tapi dia paham bahwa bacaan ini ada kesalahan. Dibaca lagi imam wallahu ghafurur rahim, tidak. Dia bilang subhanallah, diingatkan. Akhirnya setelah imam baru bilang baca wallahu azizun hakim, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini baru diam dia. Padahal baru tidak tahu dia tidak hafal Quran. Jelas ya? Kalau kita kan datar aja kan? Kalau sempat imam salah, bisa dibetulkan? Enggak. Mungkin itu bunyinya. Lagi ada yang baca ayat, imam baca lagi ayat, didengar oleh orang Badui juga. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan oleh bermegah-megahan, saling memperbanyak harta dan jabatan. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian, kalau terjemahan kita kan masuk kubur kan? Enggak, terjemahan aslinya sampai kalian ziarah kubur. Kalau diartikan itu beda artinya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau diartikan sampai masuk kubur, beda pula dengan tafsir bahasa Arab. Mana yang didahulukan, tafsir Indonesia atau tafsir bahasa Arab? Arab dulu. Makanya orang Indonesia ketika melepas jenazah, dia bilang ke peristirahatan terakhir, karena dia pahamnya dalam tafsir bahasa Indonesia sampai masuk kubur. Kalau orang Arab tidak, bahasa Al-Quran bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Sampai kalian ziarah kubur. Kalau ziarah pasti akan beranjak dari tempat itu. Makanya si Badui bilang wallahi la tub'atsunna, demi Allah kalian pasti akan dibangkitkan kembali. Berarti itu bukan peristirahatan terakhir. Jadi hati-hati nanti melepas jenazah peristirahatan terakhir, bukan. Dia awwalu manazilil akhirah, tempat singgah akhirat yang pertama. Alam barzah itu masih panjang perjalanan kita lagi nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, itu namanya tafsir yang kedua. Ini panjang, 4. Saya singkat, aman tuh. Ya, sudah ada peringatan, alarm sudah masuk nih. Ya, untung saya bawa apa tadi? Bawa Menteri Dalam Negeri, jadi sudah ada peringatannya. Ya, dipesan. Ini untungnya kalau pergi ke acara biar nak cepat pulang bawa istri. Ada alasan. Ya tak? Kalau nak banyak makan bawa anak, suapin dia. Nanti sisa makanannya kita yang makan. Kan tanggung lebih kan? Nanti bisikin sama anak, tambah banyak-banyak nak ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang ketiga, tafsirun la ya'lamuhu illal ulama, tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh ulama. Ini paham kita ya? Ada masalah-masalah hukum, ijtihad, qiyas, analogi dan sebagainya. Kemudian nasakh, tarjih, ini bagiannya para ulama kita. Ya. Dan yang keempat adalah tafsirun la ya'lamuhu illallah, tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah sendiri. Seperti alif lam mim, apa tafsirnya hanya Allah yang tahu. Ada yang coba-coba menafsirkan semuanya kira-kira. Semuanya kira-kira. Alif istiqamah, lurus. Lam seperti kail, bisa dipakai bonto untuk mancing, mantra mancing biar dapat ikan. Kan ada kayak apa namanya? Pancing, mata pancing kan, lam, alif lam mim. Mim kalau orang Acu nafsirkannya mim mangono. Jadi lui jalan mbok pancing mangono. Semuanya banyak kira-kira, semua kira-kira. Mereka menamakannya tafsir al-isyari. Tidak, rata-rata tidak punya
dalil dan bukti, hanya perkiraan. Wallahu musta'an. Ini tafsir la ya'lamuhu illallah, hanya Allah yang tahu. Nah, kata Ibn Abbas, yang kebanyakan tafsir adalah bagian pertama dan yang kedua. Artinya mudah dipahami oleh siapapun yang membaca dan mudah dipahami oleh orang Arab yang mendalami, yang paham bahasa Arab. Sedangkan bagian ulama lebih sedikit dari itu, yang khusus ulamanya sedikit. Itulah pembeda oleh Allah siapa yang diangkat dan siapa yang diangkat tinggi-tinggi maksudnya, dan siapa yang diangkat tidak terlalu tinggi. Kita semua terangkat nih. Siapa yang baca Quran akan terangkat. Wa rafa'na laka dzikrak wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Al-Quran itu menjadi sebutan baik bagimu dan bagi kaummu. Ya, barangkali sampai di sini dah dulu. Ya, cukup sampai sini ya. Dah cukup itu. Nah, yang pertama tadi Al-Quran turun dari Allah, merupakan kalam Allah, bukan perkataan makhluk, sehingga tidak bisa ditiru. Yang kedua, Al-Quran turun di malam yang paling mulia, ya, karena Al-Quran itu memuliakan. Yang ketiga, nilai suatu perkataan tergantung siapa yang mengatakannya, dan ini perkataan Allah Taala. Tidak mungkin kita menyamakan pendapat ulama dengan Al-Quranul Karim. Tidak mungkin kita menyamakan, mendebat perkataan Nabi dengan fatwa ulama, kecuali ulama itu memakai dalil yang dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran Allah mudahkan untuk mengambil dan memahami pelajaran daripadanya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di situ dulu ya. Ya, besok sambung lagi ya. Jangan dihabiskan sekarang malam semua. Baiklah, sampai di sini. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.